Andorra, kerajaan Eropa kecil yang terkurung daratan, negara merdeka yang terletak di antara puncak selatan pegunungan Pyrenees, dan dibatasi oleh Prancis di utara dan timur, serta Spanyol di selatan dan barat. Ini adalah salah satu negara terkecil di Eropa dengan ibu kotanya Andorra la Vella. Negara kecil ini memiliki salah satu sejarah dan budaya paling unik di Eropa, dan terdapat banyak informasi menarik yang tidak pernah Anda duga pada pandangan pertama. Anda mungkin sudah mengetahui hal ini, namun banyak orang di luar sana yang tidak mengetahui bahwa Andorra sebenarnya adalah sebuah negara. Seorang wanita yang saya ajak bicara dalam perjalanan saya ke Andorra pernah mengunjungi Amerika Serikat, dan orang-orang tidak percaya dia berasal dari negara bernama Andorra. Andorra telah berdiri selama hampir 1000 tahun, memiliki kedudukan di PBB, tim Olimpiade, dan hubungan diplomatik dengan negara lain. Andorra adalah negara yang nyata. Ini adalah negara terkecil ke-16 di dunia berdasarkan daratan, dan terkecil ke-11 berdasarkan jumlah penduduk, jaraknya hanya sekitar 40 km untuk mengelilinginya. Jumlah penduduk Andorra sekitar 85.000 jiwa. Meskipun ukurannya kecil, sebagian besar bangunan terletak di dasar lembah, karena sebagian besar lahannya merupakan pegunungan. Luas keseluruhan negara Andorra hanya 467 km persegi. Sebagai perbandingan, kota London di Inggris memiliki luas 1.152.000 km persegi, yang berarti Andorra 3 kali lipat lebih kecil. Satu fakta yang mengejutkan adalah berapa banyak tembakau yang dihasilkan Andorra. Dulunya di Andorra terdapat pabrik rokok, dan karena statusnya sebagai surga pajak, Anda dapat membeli rokok di sana jauh lebih murah dibandingkan di Spanyol atau Prancis. Penyelundupan rokok telah menjadi masalah atau tradisi yang sudah lama terjadi di Andorra. Orang-orang pergi ke Andorra untuk membawa rokok ke Spanyol atau Prancis. Andorra juga merupakan salah satu dari sedikit tempat di Eropa, di mana Anda masih bisa merokok di dalam ruangan dan di tempat umum. Mengingat lokasinya yang tidak strategis di pegunungan Pyrenees dan kurangnya sumber daya alam, Andorra tidak mengalami konflik hampir sejak Charlemagne datang untuk melawan bangsa Moor. Secara teknis, Andorra memang menyatakan perang terhadap Jerman pada Perang Dunia Pertama, namun tidak pernah mengirim satupun tentaranya ke dalam konflik tersebut. Mengingat kurangnya partisipasi Andorra dalam Perang Dunia Pertama, mereka dilupakan dalam Perjanjian Versailles, dan tidak secara resmi mendeklarasikan perdamaian dengan Jerman. Salah satu fakta menarik tentang Andorra adalah tidak pernah terjadi perang dalam 1000 tahun terakhir. Negara ini juga tetap netral selama Perang Dingin dan Perang Dunia II. Ini adalah salah satu negara paling damai yang pernah Anda temui. Andorra saat ini menggunakan euro sebagai mata uangnya, sebelumnya, mata uangnya menggunakan peseta Spanyol dan terkadang frank Prancis. Tidak ada bank nasional di Andorra sehingga harus menggunakan bank swasta jika negara ingin berhutang. Pada ketinggian 1023 meter, tidak ada ibu kota dengan ketinggian lebih tinggi di seluruh Eropa. Faktanya, ini adalah kota tertinggi ke-10 di Eropa. Bendera Andorra sangat mirip dengan bendera Chad, Romania, dan Moldova. Keempat bendera tersebut memiliki kombinasi warna yang sama dengan 3 garis vertikal berwarna biru, kuning, dan merah. Bendera Andorra dan Moldova memiliki lambang nasional pada benderanya, yang merupakan satu-satunya cara untuk membedakan bendera tersebut jika Anda melihatnya berkibar. Andorra memiliki angka harapan hidup tertinggi ke-8 di dunia. Dengan angka harapan hidup 83 tahun, Andorra menduduki peringkat ke-8 angka harapan hidup tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 10 juta pengunjung per tahun dan populasi hanya 77 juta jiwa, Andorra memiliki pengunjung per kapita terbanyak di dunia. Mayoritas pengunjung Andorra adalah warga negara Spanyol dan Prancis yang pergi ke sana untuk berbelanja dan membeli bahan bakar dengan harga lebih murah. Andorra adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah berperang, mereka secara resmi tidak ikut serta dalam Perang Dunia Pertama dan tetap netral dalam Perang Dunia Kedua. Negara ini juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki tentara tetap, dan perlindungannya bergantung pada dua negara tetangganya yang kuat, yaitu Perancis dan Spanyol. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, Andorra baru bergabung dengan PBB pada tahun 1993. Andorra menunggu selama 48 tahun untuk bergabung dengan PBB. Secara khusus, mereka menunggu hingga berakhirnya Perang Dingin agar tidak melanggar netralitas mereka.
Mereka juga bergabung dengan Dewan Eropa pada tahun 1993, tahun yang sama ketika mereka mengadopsi konstitusi baru, dan secara resmi menjadi negara demokrasi parlementer. Meskipun telah mengikuti setiap pertandingan Olimpiade sejak tahun 1976, Andorra belum pernah memenangkan medali Olimpiade. Meskipun merupakan daerah utama untuk ski, mereka belum pernah memenangkan medali emas, dibandingkan dengan Liechtenstein, negara yang lebih kecil, telah memenangkan 10 medali untuk ski es. Andorra secara khusus memiliki kedekatan yang kuat dengan wilayah Catalonia di Spanyol Utara. Bahasa resmi Andorra adalah Katalan, selain itu bahasa Spanyol dan Prancis juga digunakan. Lembaga-lembaganya didasarkan pada hukum Catalonia, dan sebagian besar imigran Spanyol di Andorra adalah orang Katalan. Kebanyakan warga Andorra beragama Katolik Roma. Andorra adalah bagian dari Keuskupan Urgell. Hampir 9/10 penduduknya tinggal di perkotaan, dan separuh penduduknya lagi adalah warga negara asing, terutama dari Spanyol, Prancis, dan Portugal. Meski bukan anggota Uni Eropa, Andorra telah menggunakan euro sebagai mata uang utama sejak tahun 2002. Pada bulan Juli 2011 Andorra menandatangani perjanjian moneter dengan Uni Eropa, yang menjadikan euro sebagai mata uang resminya, dan pemerintah Andorra tidak diberikan wewenang untuk menerbitkan uang kertas euronya sendiri. Di negara ini tidak ada kereta api, namun memiliki jalan yang bagus menghubungkan Andorra dengan Perancis dan Spanyol, dan kerajaan tersebut dilayani oleh bandara kecil di Seu de Urgell, Spanyol. Universitas Andorra didirikan pada tahun 1997, memiliki fakultas keperawatan, studi komputer, studi virtual, pendidikan, dan hampir semua warga Andorra melek huruf. Salah satu fakta penting Andorra yang perlu diketahui adalah negara ini tidak memiliki bandara. Artinya Anda tidak bisa terbang secara langsung ke negara ini, wisatawan hanya dapat mengunjungi negara ini melalui jalur darat lewat Spanyol atau Perancis. Meskipun ukurannya kecil, Andorra adalah rumah bagi beberapa resor ski dan beragam pemandangan pegunungan, lembah, hutan, dan sungai. Negara ini adalah tujuan populer untuk kegiatan luar ruangan seperti ski, hiking, bersepeda gunung, dan panjat tebing. Andorra mungkin tidak ada dalam setiap daftar tujuan wisata, namun ia memiliki ketenaran dan popularitas tersendiri. Kerajaan ini menerima wisatawan per kapita terbanyak di dunia, dengan sekitar 32 wisatawan untuk setiap penduduk Andorra, yang menyumbang sekitar 58 PDB negara itu. Mengejutkan bahwa tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan negara Andorra, karena sudah ada selama berabad-abad. Faktanya, Andorra adalah negara tertua ke-14 di dunia sejak tahun 803 Masehi, yang berarti Andorra telah berusia 1216 tahun. Negara yang diperintah oleh seorang pangeran disebut kerajaan, salah satu contoh kerajaan tersebut adalah Monaco, namun Andorra berbeda dengan negara lain karena merupakan kerajaan bersama. Artinya negara ini diperintah oleh dua pangeran yang mempunyai kekuasaan bersama, salah satunya adalah Presiden Perancis, sedangkan yang satunya adalah Uskup Urgell. Salah satu fakta utama tentang makanan Andorra yang perlu diketahui adalah escudella. Hidangan ini adalah hidangan nasional negara ini dan salah satu hidangan yang harus Anda coba. Makanan ini terutama disajikan saat cuaca dingin dan hari libur untuk menghangatkan orang. Rebusannya terbuat dari kaldu dengan sayuran, pasta, dan kacang-kacangan. Escudella versi tradisional dicampur dengan potongan daging seperti ayam, bakso, atau sosis, dan Anda dapat menemukan hidangan ini di menu hampir setiap restoran di Andorra. Ada banyak fakta menarik tentang Andorra, namun yang satu ini paling menggugah rasa penasaran para wisatawan. Negara ini adalah surga pajak yang berarti orang asing dikenakan pajak minimal. Misalnya pajak pangan di Andorra hanya 1% dan pajak alkohol sebesar 4,5%. Banyak wisatawan yang suka menaiki perosotan alpin karena sensasi yang ditawarkannya. Fakta menariknya, seluncuran alpin adalah yang terpanjang di dunia. Disebut Tobotron dan membentang sepanjang 5,3 km, terletak di Taman Naturland Andorra, menawarkan Anda kesempatan untuk menaiki perosotan ini sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Andorra.
Dan jika Anda ingin mengetahui negara lain, kunjungi video tentang Mongolia ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.